Shalom, untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Rabu, 3 April 2024. Tertulis di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, normalnya semua kita mendambakan kebahagiaan. Dan bahkan dalam doa-doa kita, dalam usaha dan pekerjaan kita, kita mengharapkan supaya kita memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan di sini bukan hanya tampak atau menunjuk kepada wajah yang berseri-seri atau penuh dengan tawa dan sukacita. Namun lebih dari itu, ketika dikatakan berbahagia, itu berarti kita diberkati. Umumnya, orang-orang yang disebut berbahagia apabila dia memperoleh keuntungan, mencapai keberhasilan, mendapatkan apa yang dia impikan. Itulah yang akan disebut sebagai berbahagia. Namun dalam khotbah Yesus di bukit, dia pernah menyampaikan sebuah hal yang kontradiktif dengan yang terjadi pada umumnya tadi, yakni berbahagia bagi orang yang berduka cita. Bagaimana seorang yang kehilangan, seorang yang ditinggalkan, seorang yang mendapatkan kemalangan disebut berbahagia. Itulah yang bisa kita perhatikan dalam Injil Matius 5 ayat 4 ini, ketika Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Berduka cita yaitu cenderung kita mengalami ini karena ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasih, maka akan mengakibatkan duka cita bagi kita. Atau dengan kata lain, duka cita itu berhubungan atau identik dengan kematian. Kematian itu adalah upah dosa. Maka pada ayat 4 ini, pemaknaan yang lebih mendalam dimaksudkan, yakni berduka cita karena dosa. Orang-orang yang berduka cita karena dosa itu sama dengan mereka yang menyadari tindakannya yang salah akibat dari kesalahannya dan yang mendorong mereka masuk ke dalam sebuah pertobatan. Hanya orang-orang yang menyadari kesalahan, kelemahan, kejahatan dan dia bertobat, itulah yang dikategorikan sebagai orang yang berduka cita dalam ayat ini. Mereka inilah yang disebut berbahagia. Maka ketika Yesus mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita, perhatiannya sementara tertuju kepada mereka yang sedang bergumul dalam dosa. Benar, Yesus itu berempati, simpati kepada duka karena kematian orang yang kita kasih. Bahkan Alkitab mencatat Yesus pernah menangis bersama dengan mereka yang menangis, yakni ketika Lazarus mati, Yesus sangat berduka. Duka cita yang dimaksud Yesus dalam hal ini adalah duka cita atas dosa itu sendiri. Maka duka cita seperti itu akan dihibur Allah. Orang-orang yang berduka cita menyadari dosa dan kesalahannya dan menyesal serta bertobat, mereka
akan dihibur. Tuhan yang akan menghibur mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, berbahagialah orang yang berduka cita karena dosa, karena bagi mereka ada pengampunan. Meninggalkan kehidupan dalam dosa, meninggalkan kehidupan yang melanggar perintah Allah, itu akan membawa kita ke dalam kebahagiaan. Maka berbahagialah kamu, terberkatilah kamu, jikalau pada hari ini engkau sadar akan dosa-dosamu dan berbalik meninggalkannya dan engkau bertobat. Maka Tuhan akan menerimamu, mengampunimu, Tuhan yang akan menghiburmu. Tuhan yang akan menghapus air matamu dari pipimu. Asalkan engkau benar-benar menyadari dosamu, datang kepadanya, bergantung hanya kepada Tuhanmu saja. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas berkat kebahagiaan yang Kau anugerahkan bagi kami yang berduka cita atas segala dosa dan kejahatan kami. Tolonglah kami untuk sadar dan bertobat, meninggalkan segala kejahatan kami, sehingga kami jauh dari duka cita itu. Hanya dalam Yesus Kristus, dengarkanlah kami dan hiburlah kami. Amin.